Vé xem trận Việt Nam Indonesia ế ẩm, thưa thớt người mua. VFF đặt thêm các quầy bán vé tại cổng chính sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ người hâm mộ. Ya, animo masyarakat Vietnam benar-benar menurun drastis sejak timnas Vietnam berada di bawah asuhan Philippe Troussier. Faktor kekalahan demi kekalahan menyebabkan fans Vietnam murka dan ingin pelatih Troussier dipecat secepat mungkin. Terlihat sampai saat ini, tiket pertandingan leg kedua Vietnam versus Indonesia masih sepi peminat. Bahkan pihak panitia harus menjualnya secara asongan di pinggir jalan. Banyak dari netizen Indonesia sampai menyebut mereka menjual tiket seperti menjual takjil, ungkapnya. Ya, namun dibalik itu, pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, berharap supporternya dapat meniru supporter Indonesia, yakni memenuhi stadion saat pertandingan. Ia berharap dukungan ekstra untuk dapat mengalahkan timnas Indonesia. Namun sepertinya itu tak akan terwujud. Hingga saat ini, tiket pertandingan leg kedua versus Vietnam masih sepi. Saat ini, dari kapasitas 40.000 penonton, tiket laga nanti baru terjual 13.000 tiket. Penjualan tiket tersebut pun belum mencapai setengahnya. Banyak supporter Vietnam mogok datang ke stadion dan ingin Vietnam kalah agar Troussier dipecat secepat mungkin. Namun dibalik itu, berdasarkan info jika VFF ingin memecat Philippe Troussier, maka Federasi Vietnam harus membayar kompensasi sebesar sekitar 1,680 juta US dollar atau 26 miliar. Demi ingin menang, Vietnam melakukan ini. Ya, hari ini media sosial sedang ramai membicarakan pihak panitia di Stadion Markas Vietnam My Dinh. Terlihat seperti sesajen berada di pinggir lapangan. Jika dilihat dengan baik-baik, sesajen itu berada di Stadion My Dinh, tepatnya di stadion yang menjadi penuh Indonesia versus Vietnam. Hal tersebut pun jelas disorot netizen Indonesia. Banyak yang menyebut segitunya ingin mengalahkan Indonesia, ujar sebagian netizen Indonesia. Tekad Sintayong kalahkan Vietnam di kandangnya sendiri. Ya, Sintayong terang-terangan yakin membawa timnas Indonesia menang atas Vietnam di Stadion My Dinh. Ia meyakini timnas Indonesia akan mengakhiri paceklik kemenangan di Stadion My Dinh yang berlangsung dalam 20 tahun terakhir. Terakhir kali timnas Indonesia menang atas timnas Vietnam di Stadion My Dinh pada 11 Desember 2004, atau tepatnya di matchday ketiga grup A Piala AFF 2004. Saat itu, timnas Indonesia racikan Petrovic menang 3-0. Kami telah bersiap menampilkan perform terbaik. Laga ini mungkin sulit, tapi saya Indonesia bisa menang di kandang Vietnam, kata Sintayong. Ia juga menegaskan, kami kalah dari timnas Vietnam setahun lalu. Saat itu, pemain kami masih muda dan belum berpengalaman. Namun, sekarang situasinya berbeda. Statistik bisa berubah. Kami belum pernah menang di My Dinh dalam 20 tahun terakhir. Saya rasa kali ini timnas Indonesia bisa mengubah sejarah, ujar Sintayong. Ya, sementara itu, daftar 26 pemain yang didaftarkan Sintayong untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2006 besok. Dari 26 nama tersebut, 3 nama hampir dipastikan absen, yakni Par Yener, Pratama Arhan, dan Dimas Derajat yang sedang sakit demam. Sementara Rafael sudah sembuh dan sedang menyusul ke Vietnam. Sementara Arhan sepertinya sakit parah. Terlihat pemilik lemparan jauh ini sedang berjalan sambil diinfus dan ditemani istrinya.
Lemparan maut Pratama Arhan dipuji media dunia. Ya, sejak di era kepelatihan Sintayong, skuad Indonesia mempunyai kelebihan yang tidak dipunyai tim lainnya. Kelebihan itu adalah lemparan roket Pratama Arhan. Tak jarang, lemparan jauh Arhan selalu jadi bumerang, bahkan selalu menjadi gol yang menjadi penyelamat bagi skuad Indonesia. Bahkan lemparan ke dalam Pratama Arhan dianggap sebagai salah satu yang paling berbahaya di dunia, setelah berujung gol kemenangan Indonesia atas Vietnam di GBK kemarin. Ya, sejak saat itu, lemparan ke dalam Pratama Arhan kembali menjadi sorotan. Salah satunya melalui pengamat yang juga analisis sepak bola Amerika Serikat, Ben Griffiths. Menurut Griffiths, lemparan Arhan salah satu yang paling berbahaya di dunia. Lemparan jauh Pratama Arhan sangat berbahaya, seharusnya menjadi salah satu lemparan jauh paling berbahaya di dunia. Gol tersebut menjadi satu-satunya gol di laga Indonesia versus Vietnam, ucap Griffiths. Ya, namun meski begitu, tak banyak sebagian dari orang-orang di tanah air selalu menyinyir Pratama Arhan. Banyak yang bilang Arhan adalah camat di klubnya, anak emas Sintayong, pemain titipan yang selalu dipanggil Sintayong. Padahal di klubnya, dia cadangan mati. Ya, namun dibalik itu, seorang Pratama Arhan selalu berusaha dan bekerja keras untuk membungkam nyinyiran-nyinyiran tersebut. Terbukti di laga melawan Vietnam di GBK, Arhan menjadi salah satu pemain penting atas terjadinya gol yang dicetak Egy Maulana Fikri. Sandy Walsh absen di laga kedua di markas Vietnam. Ya, Sandy Walsh dipastikan absen di laga kedua menghadapi Vietnam karena akumulasi kartu kuning. Kartu kuning didapatnya ketika bertandang di Brunei Darussalam dan laga menghadapi Vietnam di laga ke-1 kemarin. Ya, meskipun laga menghadapi Brunei Darussalam bukan fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026, namun tetap dihitung karena laga tersebut merupakan laga yang masuk hitungan kualifikasi Piala Dunia. Supporter Vietnam kesal kepada Philippe Troussier. Ya, fans Vietnam marah-marah kepada Philippe Troussier. Hal ini lantaran pelatih asal Prancis itu terlihat malah bercanda dengan Pratama Arhan setelah kalah dari timnas Indonesia. Supporter Vietnam itu justru memuji sikap kapten timnas Vietnam, Bui Hoang Viet, yang menolak pejabat tangan yang diberikan kiper timnas Indonesia, Muhammad Adi Satrio. Timnas Vietnam kalah, pelatih Troussier tetap tersenyum dan berjabat tangan dengan pemain timnas Indonesia. Pelatih asal Prancis tersenyum dan berbincang dengan Pratama Arhan serta pelatih Sintayong. Berbeda dengan Philippe Troussier, para pemain timnas Vietnam tampak kecewa. Bahkan kapten Vietnam menghiraukan jabat tangan kiper Adi Satrio, ujar fans Nguyen.